Kiranya damai sejahtera dari Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita yang kita puji dan sembah dalam Yesus menyertai kita sekalian. Ini adalah video saya yang keempat. Maka di video ini, saya akan tunjukkan pesan-pesan yang dienkripsi itu. Setelah itu nanti Andalah yang menilai dan menentukan apa yang Anda imani tentang Yesus. Sekali lagi, kenapa soal iman kepada Yesus ini penting kita bicarakan? Karena Yesus berkata bahwa banyak orang beriman ditolak. Dan Rasul Paulus pernah memberitahu alasan mereka ditolak, yaitu karena mengimani Yesus lain. Itu ada ditulis di 2 Korintus 11 ayat 4. Ya, peringatan Paulus tentang Yesus yang lain. Kenyataannya, kepercayaan kita kepada Yesus yang Kristen ini sebenarnya, baik yang Islam juga, banyak versinya. Tapi dalam hal ini, saya tidak mengatakan ini kepada Anda supaya mengikuti iman saya. Dan saya pun tidak sedang menafsirkan ucapan Paulus soal Yesus lain dengan mengatakan inilah Yesus asli, inilah Yesus yang lain. Biarlah Musa yang menjelaskan ke Anda, karena demikianlah perintah Yesus. Yesus berkata, bila mau tahu siapa aku, maka percayalah kepada Musa, karena Musa telah menulis aku. Demikianlah ucapan Yesus di Yohanes 5 ayat 46. Orang Kristen juga mengaku diri sebagai Israel rohani, bukan? Jadi, Anda memang perlu mendengarkan penjelasan Musa kalau begitu. Anda harus mendengar siapa Yesus menurut versinya Musa. Alasan lain kenapa kita perlu mendengar Nabi Musa adalah permintaan dari YHWH sendiri. Di Keluaran 19 ayat 9, nih. Dia berfirman begini, Musa, sesungguhnya aku akan turun dalam awan ke tengah-tengah Israel, dengan maksud ketika aku berbicara kepadamu di tengah-tengah mereka, mereka mendengarnya, sehingga kedepannya mereka senantiasa percaya kepadamu. Itu adalah ucapan daripada Sang YHWH sendiri. Jadi dengan ucapan dari Sang YHWH sendiri, yang Anda percayai adalah sebagai Allah yang berbicara di Kejadian 1:26, itu yang menasihati kita, supaya kita juga mendengarkan Musa. Yang kita bicarakan ini sekarang ada di bab 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi ada 5 bab dari buku Meretas Belenggu Kegagalan Mengenal Yesus, bukunya. Di dalam babnya, dalam buku itu, ini saya beri judul Enkripsi Perjanjian. Ya, jadi enkripsi perjanjian itu di dalam buku Meretas Belenggu Kegagalan Mengenal Yesus ada 6 bab. Yang perlu kita baca nanti adalah kitab Keluaran.
ayat 19, bukan ayat, tapi pasal 19, pasal 24. Nah, nanti di sini kita akan adakan bukti. Ini namanya bukti 1 ya. Setelah kita membaca pasal 19, pasal 20, pasal 24, kita tahu bahwa Allah yang berbicara di Kejadian 1:26 itu, yang berkata marilah kita, adalah Allah yang sama yang berbicara kepada Musa. Sama personifikasinya, buktinya kita lihat di sini. Baru nanti kita sambung ke pasal 25, kitab Keluaran. Di sini nanti bukti kedua. Ya, bukti kedua. Dalam bukti kedua ini menjadi lebih kuat bahwa Allah yang bicara di Kejadian 1:26 itu adalah Yesus. Lalu kita akan sambung lagi di pasal 31, 32, dan 33. Ini bukti 3. Di dalam bukti ketiga sudah sangat jelas bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang bicara kepadanya itu adalah Yesus. Setelah itu nanti kita sambung lagi dengan kesaksian yang kedua, yaitu kesaksian dari Nabi yang akan dibangkitkan itu. Anda kan tahu bahwa salah satu saksinya Sang YHWH adalah Musa. Tetapi Sang YHWH juga berfirman di kitab Ulangan, dicatat Musa, bahwa YHWH itu akan membangkitkan seorang nabi. Seorang nabi yang sekualitas dengan Musa. Kalau selama ini kan gereja, pengajar-pengajar katakanlah begitu, mengatakan bahwa nabi yang akan dibangkitkan itu adalah Yesus. Ternyata bukan. Nah, kedua itulah nanti yang akan bersaksi. Nabi Musa dan nabi yang akan dibangkitkan. Mari kita mulai. Persiapkan Alkitab Anda. Saya kasih tahu sedikit bahwa di dalam melakukan ini saya pakai Alkitab King James Version. Manakala kita bicara tentang pesan yang dienkripsi, ada perbedaan penting yang sudah tidak terlihat atau semacam hilang dari Alkitab berbahasa Indonesia. Ambil contoh misalnya seperti ini ya. Di Matius 28 ayat 20. Dalam Alkitab lain, Yesus berkata kepada murid, ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan. Sedangkan di Alkitab King James Version dan yang berbahasa Yunani, tertulisnya berbeda. Bunyinya begini. Ajarlah mereka untuk menguji, mengobservasi segala yang kuperintahkan. Itu dua hal yang berbeda ya, saudara. Saya lihat di dalam Alkitab NIV, New International Version juga bunyinya sudah berubah. Apakah ini karena kecenderungan satu lembaga memihak kepada satu aliran atau bagaimana begitu? Tapi dalam hal ini mohon Anda pahami bahwa saya tidak sedang menyalahkan siapapun, tetapi mau mengingatkan langkah baiknya kalau lembaga memindahkan perintah bahwa jangan mengubah diksi daripada Alkitab satu iota pun. Kata bisa berbeda, tapi diksinya jangan berubah. Seperti tadi misalnya itu kan jadi kontradiksi. Di satu sisi kalau kita lihat Alkitab bahasa Indonesia kan jadi take it for granted. Artinya disuruh melakukan semua tanpa
perlu uji. Padahal di dalam seluruh pengajaran Yesus selagi dia hidup, dia selalu mengingatkan kita, ujilah pengajaran. Para rasul juga mengatakan, ujilah para rasul, ujilah pengajaran. Menjadi penting kita bertanya, kenapa Yesus berkata, ujilah segala yang kuperintahkan? Dialamatkan kepada para murid. Tentu di sini karena murid yang hidup bersama Yesus dianggap sudah tahu segala hal tentang Yesus, sementara orang lain belum. Jadi keberadaan murid adalah untuk membimbing, menguji, karena banyak di antara ucapan Yesus adalah pesan yang dienkripsi juga. Itulah sebabnya kita berselisih memahaminya, dan disinilah kita sekarang untuk menyingkapkan apa sebenarnya pesan-pesan Yesus yang di Perjanjian Baru. Buka pasal 19. Ya, 19, 20, 24. Ini yang kita mau fahami dulu. Anda baca saja di Alkitabnya Anda. Peran saya di sini adalah menuntun untuk memahami informasi yang dikandung oleh pasal 19, pasal 20, 24. Karena itu, saya membuat catatan. Dikatakan di dalam Keluaran 19, bulan ketiga setelah keluar dari Mesir, mereka tiba di Gunung Sinai. Di sini saya tulis hari ke-61 ya. 1 bulan 30 hari. Jadi kalau disebut bulan ketiga, ya tentu hari ke-61 ke atas. Informasi kedua, setelah tiba di Sinai, Allah berbicara kepada mereka, apabila engkau mau mendengar dan mentaati perjanjianku, maka aku akan menjadikan engkau sebagai kerajaan imam dan harta kesayanganku di antara segala bangsa. Ya, ada rencana perjanjian. Untuk keperluan itu, maka Allah Sang YHWH berkata kepada Musa. Dia bilang di ayat ke-9 sampai ke-11, mau datang ke tengah-tengah Israel untuk bicara dengan Musa, supaya didengarkan oleh Israel. Saya tulis di sini catatannya turun ke Israel, ke tengah. Itu catatan ketiga ya. Jadi setelah mengucapkan itu, kemudian Musa dipanggil. Ini isinya, informasinya. 4 poin. Sekarang kita masuk ke pasal 20. Silakan Anda baca Alkitab Anda, tidak masalah, kitab lain. Saya tuntun Anda memahami informasi di dalamnya. Allah memberikan hukumnya. Isi perjanjian itu diberikan kepada Musa. Anda tentu sudah tahu isi perjanjian. Ada 10 perintah yang diberikan
YHWH. Itu adalah undang-undang dasarnya. 1, 2, dan 3 yang paling penting berbunyi begini. Akulah YHWH Allahmu yang membawamu keluar dari perbudakan di Mesir. Janganlah ada Allah lain bagimu selain aku. Jangan membuat image berupa apapun, atau kemiripan, atau kesetaraan yang apapun dengan yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Jangan sujud kepada siapapun selain aku, sebab aku YHWH Allahmu adalah Allah yang cemburu. Anda tentu tahu yang berikutnya, bukan? Ya, saya tulis di sini, Taurat sudah turun, diberikan. Bunyinya yang sudah diberikan, isinya. Lalu kemudian ayat berikutnya, jangan mencuri, jangan membunuh, hormati arah orang tuamu supaya panjang umurmu, jangan menginginkan milik orang lain, dan sebagainya sampai 10 Anda sudah hafal. Di saat YHWH Allah mengeluarkan hukum ini dengan bersuara mengguntur, Israel ketakutan. Mereka berkata kepada Musa, kami takut, kamu saja yang bicara kepada Allah, supaya kami jangan mati. Ini isinya pasal 20. Dari 20 melompat ke pasal 24 ya. Kenapa melompat ke pasal 24, nggak baca 21, 22, 23? Karena itu adalah penjabaran Undang-Undang Dasar tadi. Saya bahas pakai bahasa demikian ya, menganalogi. Maksudnya begini, setelah Tuhan memberikan Undang-Undang dasarnya, kemudian diberikan juga undang-undang operasionalnya. Kita sudah mengerti sama-sama, umumnya sih negara-negara itu punya undang-undang dasar dan kemudian juga punya undang-undang operasional. Dan kita melihat bahwa hal itu dengan sedemikian baiknya sudah tertulis di Alkitab. Itu lebih daripada 3000 tahun yang lalu. Lalu apa isi pasal 24? Isi pasal 24 intisarinya adalah Musa dan tua-tua Israel dipanggil. Ya, saya sebut dipanggil. Poin satunya begitu. Setelah itu membuat altar. Altar apa ini? Ini adalah altar untuk rencana perjanjian. Jadi para tua-tua turun ke kaki gunung, kemudian membuat altar, menyembelih 1 ekor hewan lembu, lalu kemudian diadakanlah upacara perjanjian itu. Ini agak mirip juga ya dengan upacara perjanjian kayak dua pihak berjanji di hadapan notaris. Di dalam upacara perjanjian, perikatan perjanjian itu, Musa mengambil darah dari hewan itu, sebagian dipercikkan ke altar. Sebagian lagi darahnya dipercikkan ke orang Israel. Demikian pelaksanaan perjanjian itu, upacara perjanjian. Jadi pasal 24 itu adalah upacara perjanjian. Perjanjian itu disebut perjanjian darah, karena pakai darah ya.
perjanjian darah. Nah, yang menarik adalah Allah menampakkan diri, kakinya terlihat. Jadi orang Israel, tua-tua Israel, Musa bersaksi melihat Sang YHWH. Dan setelah upacara itu selesai, kemudian Sang YHWH meminta Musa, memanggil Musa naik ke Sinai, puncak Sinai. Ya, ini dia, ada 5 poinnya di pasal 24 itu. Urutannya begini. Pertama, diingatkan, hai Israel, kalian sudah melihatku membawamu dari Mesir hingga ke sini. Baru kemudian dikatakan, aku akan membuat perjanjian dengan kalian. Kalau kalian mau mendengarkan perjanjianku, maka kalian akan menjadi bangsa kerajaan iman dan menjadi harta kesayanganku di antara segala bangsa. Lalu kemudian di pasal 20 dikeluarkan hukum-hukumnya, perjanjiannya. Lalu kemudian di pasal 21, pasal 22, pasal 23 dijabarkan atau didetailkan menjadi hukum operasi. Lalu kemudian pada akhirnya di pasal 24 diikatlah perjanjian berdasarkan apa yang ditulis itu. Jadi bunyinya di pasal 24 itu begini. Lalu Musa menuliskan segala firman YHWH. Kemudian dia mendirikan mezbah di kaki gunung. Lalu dia membuat 12 tugu dengan 12 batu mewakili 12 suku Israel. Dia mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu jantan sebagai korban keselamatan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian darah, ditaruh ke dalam pasu. Sebagian darah itu disiramkan ke mezbah. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya, didengar bangsa itu, dan berkata, segala perintah YHWH kami lakukan. Kemudian Musa mengambil darah dan menyiramkannya dengan berucap, inilah darah perjanjian yang diadakan oleh YHWH dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Kemudian Musa, Harun, Nadab, Abihu, dan 70 tua Israel melihat Allah Israel. Kakinya berjejak di suatu seperti lantai dari batu nilam, yang terangnya seperti langit yang cerah. Tapi kepada mereka, YHWH tidak mengulurkan tangannya. Kemudian YHWH berkata kepada Musa, datanglah kepadaku, akan kuberikan kepadamu 2 batu tulis dengan semua hukum yang kutulis dengan semua hukumku. Kuberi untuk engkau ajarkan bagi bangsa itu. Ya, jadi di sini ada 5 poin, sebenarnya 6, nggak muat lagi tuh. Tapi intinya yang ke-6 itu ada janji untuk memberikan. Musa dipanggil di poin ke-5, naik. Janji dipanggil itu dibilang, aku akan memberikan kepadamu hukum-hukum yang kutulis dengan tanganku untuk diajarkan. Jadi hukum yang sudah dibacakan lisan tadi pertama sekali akan dibuat secara tertulis dalam bentuk batu oleh Sang YHWH. Demikian isi 2 pasal 123. Nah, kita akan bicara bukti sekarang. Sampai di sini kita udah bisa bicara bukti ya. Kalau kita lihat semua catatan tadi, dari semua catatan tersebut, inilah bukti personifikasi dari YHWH sendiri, bahwa YHWH, Allah itu ada fisiknya. Dia single person, sama seperti diri kita. Mestinya Anda nggak perlu kaget ya, kalau saya katakan ada fisiknya, karena saya yang berkata. Jadi buktinya Musa dan tua-tua melihat kaki Israel berjejak di atas sesuatu nih. Pasal 24 bukti ya, bukti 1.
Ya, kaki YHWH berjejak. Mereka lihat sosok yang muncul, ada sosok. Ya, ada sosok yang muncul. Lalu kemudian ada undangan untuk datang menemui. Ya, kalau Anda diundang, datang ke sini, tentu ada yang ditemui, bukan? Dan lebih jauh YHWH berkata, menjelaskan maksud undangannya. Katanya sih untuk diberikan batu loh yang ditulis tangannya. Dari sini kita melihat cukup bukti teologis yang disyaratkan oleh para rasul, agar kalau bikin doktrin dengan tafsir-tafsir ya, jadi berdasarkan yang tertulis, berdasarkan sesuatu yang tertulis, dan bukan hanya tertulis sambil lalu atau sambil lewat atau semacam tulisan yang sambil lalu gitu ya. Ini adalah tulisan yang diulang-ulang, personifikasi yang diulang-ulang. Jadi tentu kita harus menerimanya sebagai sesuatu seperti yang dituliskan itu. Tapi mungkin saya mengerti, mungkin Anda berpikir, bukankah itu metafora? Bisa jadi Anda berpikir begitu, seperti ada juga orang berpikir demikian. Tapi saya mau katakan kepada Anda, itu bukan metafora. Itu bukan metafora. Kenapa? Karena di bilangan 12, ini saya kembali ke sini. Ya, di bilangan, kitab bilangan 12 ayat 8, Anda boleh baca di Alkitab, ternyata YHWH itu sudah memberi kita arahan, petunjuk cara memahami firman-Nya di dalam Alkitab. Bunyi daripada ayat itu begini, waktu itu di tengah-tengah umat Israel timbul sirik atau cemburu tentang peran Musa. Di antara mereka ada yang menentang bahkan. Cerita itu Anda boleh lihat di Alkitab. Saya jelaskan intisari singkatnya begini. Ada rasa cemburu. Harun dan Miriam sendiri, yang adalah kakak-kakak dari Musa, juga cemburu. Sehingga berkata, apakah hanya kepada Musa YHWH bicara? Bukankah juga kepada kami? Itu perkataannya Miriam. Lalu mendengar itu, YHWH memanggil Musa, memanggil Harun dan Miriam. Dia berkata begini di hadapan 3 orang itu, sekarang dengarkan perkataanku ini. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku YHWH hanya menyatakan diriku kepada mereka dalam penglihatan, berbicara dengan dia dalam mimpi. Tapi tidak demikian dengan hambaku Musa. Dia ini adalah hambaku yang paling setia dan paling kupercaya di seluruh rumahku. Kepadanya aku bicara memandang rupa, bukan dengan bahasa mimpi, bukan dengan bahasa teka-teki maksudnya. Mengapa kamu berani menentang Musa? Itu isi bilangan 12. Ini adalah sebuah pesan yang dienkripsi nih. Artinya ini Anda harus paham bahwa ini adalah tuntunan dari sang YHWH sendiri, cara menuntun kita, cara memahami firman-Nya di seluruh kitab para nabi. Jadi kalau Anda misalnya membaca sebuah nubuat di kitab Yesaya, ya jangan dong jadikan itu sebuah doktrin, itu adalah kisi-kisi. Nubuat itu kan ramalan, perkiraan, kisi-kisi, ancar-ancar, pemberitahuan secara wahyu, tapi bukan definite. Not something definite. Yang definite itu adalah yang diucapkan kepada Musa. Karena kepada ucapan-ucapan kepada nabi yang lain,
Ya tentu saja yang tertulis di kitab Nahum, Mika, lalu kemudian Yesaya, dan para nabi yang lain. Level penyampaian informasi mereka adalah menyampaikan wahyu, menyampaikan penglihatan yang mereka terima dalam bentuk penglihatan, atau bahkan ada juga yang menerimanya dalam bentuk mimpi, seperti Eli. Dia menerimanya dari Allah dalam waktu tidur, tapi ada percakapan dalam tidurnya, mimpi. Nah, seperti itu memahaminya. Kepada Musa tidak demikian. Jadi artinya, kalau di kitab Musa tertulis kakinya terlihat, ya kakinya terlihat. Itu Allah sendiri loh yang meminta kita supaya memahaminya dengan cara demikian. Untuk mengetahui beda kitab Musa dengan kitab yang lain. Untuk mengetahui beda memahami informasi yang tertulis di kitab Musa dengan di kitab yang lain. Oke, sampai di situ cukup bukti bahwa Allah memang mempersonifikasi dirinya. Jadi kalau kita katakan Allah itu adalah roh, ya memang roh, tetapi jangan artikan roh itu harus sebuah titik ada dan tiada. Karena pengertian roh itu luas. Prinsipnya roh itu tidak terlihat. Jadi bahasanya metafisika, tidak terlihat. Tapi kalau kita bicara metafisika berarti ada fisikanya. Memang ada fisiknya. Tetapi karena tidak terlihat disebut metafisik. Ya memang Allah itu roh. Kalau roh terus kenapa? Apakah dia ada dan tiada? Kan nggak demikian memahaminya. Dia pasti ada tapi tidak terlihat. Dan entah apapun bentuknya, saya tidak mau membatasi juga. Karena tujuan saya mengatakan ini bukan untuk membatasi dia berbentuk manusia atau harus berbentuk manusia. Tetapi saya sedang mempercayai informasi yang ditulis di Alkitab. Saya tidak perlu menginterpretasi dengan pikiran saya. Karena apa? Karena Allah itu sudah menjelaskan sendiri tentang dirinya. Dia mempersonifikasi dirinya. Oke, sampai di sini nggak usah saya panjangkan. Kita akan lihat ke bukti kedua. Anda akan semakin kaget nanti. Bukti satu saya sebut bukti personifikasi. Jadi Allah itu mempersonifikasi dirinya sendiri, menyatakan dirinya dalam bentuk person. Sebentar saudara, untuk sebagai penutup dari bukti yang tadi, saya mau kasih satu selingan. Kita intermezzo dulu ya. Tapi saya mau kasih alat peninggi dulu. Alat bantu supaya tinggi. Nih. Kita ulangi lagi ya, saudara. Di sini kita melihat jelas bahwa Allah menyatakan dirinya dalam bentuk person. Dan itu adalah person tunggal. Pribadi tunggal. Boleh diartikan ketika Allah mempersonifikasi dirinya, dia sendiri, menerangkan dirinya sendiri sebagai pribadi tunggal. Jadi YHWH, si aku itu, YHWH, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu adalah pribadi tunggal. Sampai di sini saya ajukan pertanyaan kepada Anda untuk menguji apa yang Anda pahami. Pertanyaan ini saya ajukan untuk menghormati perintah Yesus. Matius 28 ayat 20 kan, Yesus berkata,
Ajarlah mereka untuk memahami segala perintahku. Ajarlah mereka untuk menguji segala perintahku. Nih, di Matius 28 ya. Kalau dilai, ajarlah mereka untuk melakukan semua yang kuperintahkan. Jadi tidak ada disuruh menguji, tidak ada disuruh untuk memahami. Artinya unsur teka-tekinya telah dihilangkan di dalam, tidak diakui di dalam Alkitab bahasa Indonesia lai bahwa perkataan Yesus itu memang perkataan teka-teki yang harus kita uji lagi. Ini pertanyaannya, saudara. Di sini saya ajukan pertanyaan ini untuk menguji Anda dan Anda juga menguji saya. Kita saling menguji. Ini pertanyaannya. Ketika Allah bicara di Kejadian 1 ayat 26, itu ada pribadinya atau tidak, saudara? Kalau Allah itu punya pribadi, seperti apa pribadi Allahnya? Kalau Anda katakan Allah itu tidak ada personnya saat mencipta manusia, nah Anda bermasalah. Permasalahannya di mana? Kalau begitu kita ini dibuat menurut gambar diri rupa yang mana? Kan Alkitab berkata bahwa kita ini dibuat dalam rupa Allah. Jadi kalau Allah tidak punya rupa atau tidak punya person, bentuk diri kita ini bentuk diri yang mana? Jangan lupa, saudara, yang Anda baca di Kejadian 1 ayat 26 itu adalah tulisan Musa. Dan Musa juga yang menulis di Kejadian 5 ayat 1 yang berkata, manusia dibuat menurut gambar diri Allah. Demikian juga di Kejadian 9 ayat 7, manusia dibuat dalam gambar diri Allah, serupa dengan Allah. Kedua ayat itu bukan sepenggal kata untuk mendukung serangkai kalimat, tapi itu adalah semacam paragraf. Diulang dia 2 kali, 3 kali sama yang pertama di Kejadian 1:26. Berarti ada penegasan, artinya memang penting. Nah, kalau Anda menjawab bahwa Allah hanya bicara kepada dirinya sendiri di dalam dirinya saat mencipta manusia, dia berkata, marilah kita. Oke? Itulah tafsir Allah Tritunggal, bukan? Tapi Anda akan bermasalah dengan 2 hal. Pertama, Anda akan bermasalah dengan Kejadian 8 ayat 21 di sini ya, saya tulisnya di sini. Saya sengaja tulis supaya Anda hafal. Kalau bisa sih Anda catat aja. Saya bikin di sini ya juga. Nah, ini Kejadian 1:26 kita hadapkan dengan Kejadian 8:21. Jangan lupa, saudara, Kejadian 1 ayat 26 yang Anda tafsirkan sebagai komunikasi di dalam dirinya, dalam tiga Allah. Yang menulis ayat itu adalah Musa. Maka siapa yang berhak menerangkan itu adalah Musa sendiri. Bukan Bram Sianto, bukan siapapun yang lain, bukan pastor, bukan pendeta, bukan Tertullianus, bukan Athanasius, bukan Arius, atau bukan siapapun yang lain kecuali Musa sendiri. Nah, apakah Musa menerangkannya dan bagaimana Musa menerangkan Allah berkomunikasi di dalam dirinya sendiri? Nah, marilah kita baca di dalam Kejadian 8 ayat 21. Saya baca ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan.
Jadi ketika saya mengatakan ini, saya tidak sedang mengatakan yang baru, tapi sedang mengulangi apa yang memang Musa katakan. Saudara, ciri-ciri ajaran sesat itu adalah antara premis yang satu dengan premis yang lain bertabrakan. Kalau Anda lihat ini sekarang, pasti bertabrakan. Jadi, perhatikan ya saudara. Situasinya di penciptaan, Allah berbicara kepada dua anggota Tritunggal, maka dia katakan marilah kita. Kenapa di saat mau memusnahkan seluruh manusia, ini mau memusnahkan seluruh manusia, hanya tinggal satu keluarga. Dia hanya berkata kepada dirinya sendiri, di dalam dirinya sendiri. Perhatikan ayat 21, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya. Di dalam hatinya dia berfirman berkata begini, aku takkan mengutuk bumi lagi. Harusnya kan, marilah kita tidak mengutuk bumi lagi. Atau kita takkan mengutuk bumi lagi. Karena manusia, sekalipun yang ditimbulkannya hatinya adalah jahat sejak semula, tapi kita takkan membinasakan lagi seperti yang telah kita lakukan. Itu situasinya. Kenapa saat penciptaan mereka setara itu komunikasi, di saat membinasakan mereka tidak berkomunikasi? Ini sebenarnya sama dengan penciptaan lagi kan? Ketika semua manusia sudah dibinasakan, satu keluarga dibiarkan hidup, ini setara dengan penciptaan. Kenapa cuman ternyata hanya satu yang berkuasa dan personnya? Oke saudara, itu pertanyaannya. Simpanlah jawaban itu buat diri Anda. Kita masih akan masuk ke bukti yang kedua. Ini bukti pertama. Lalu, katakanlah Allah itu, Anda sekarang sudah mulai percaya bahwa Allah itu ada personnya. Lalu siapakah dia? Apakah dialah Allah yang bicara di Kejadian 1 ayat 26? Inilah salah satu dasar yang kuat yang telah dipakai oleh aliran atau doktrin Allah Tritunggal untuk menyatakan Allah itu adalah tiga pribadi. Ketika Allah berkata marilah kita, dia sedang berbicara kepada dua anggota Tritunggalnya, tiga Allah di dalam satu hakikat. Jangan lupa saudara, Kejadian 1 ayat 26 yang Anda artikan sebagai Allah Tritunggal itu, yang menulis ayat itu adalah Musa. Maka yang berhak menerangkan itu adalah Musa. Bukan orang lain, bukan pendeta, bukan pastor, bukan Arius, bukan Athanasius, Tertullianus, atau siapapun, dan juga bukan Bramsianto tentunya. Pendeknya, tidak ada yang bisa menerangkan itu kecuali Musa sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara Musa menerangkan ketika Allah berkomunikasi di dalam dirinya sendiri? Kita baca di sini. Kejadian 8:21. Dan ketika saya membacakan ini, ketika saya mengatakan ini, saya tidak sedang mengatakan sesuatu yang baru. Saya hanya mengulangi apa yang dikatakan Musa di sini. Mari kita lihat pembuktian kedua. Silakan dibuka pasal 25. Sekarang kita di sini. Ya. Keluaran 25. Kitab Keluaran 25 ini agak panjang, dia sampai 40 ayat. Silakan Anda baca secara saksama di dalam Alkitab Anda. Peran saya di sini adalah menuntun Anda, guiding Anda untuk memahami informasi yang ada di dalamnya. Setelah hukum-hukum itu diberikan, setelah upacara
perjanjian itu selesai, perikatannya selesai, maka masuk ke bagian yang kedua, yaitu Tuhan memanggil Musa untuk rencana pembangunan kemah. Nih, saya buat catatannya aja ya. Ya, Allah minta dibuat kemah. Kemah itu nanti tempat dia akan diam. Dalam pengertian, dia datang untuk berbicara kepada orang Israel. Di kemah itu namakan tinggal bersama orang Israel. Bersama dengan kemah itu, juga dibuat perabotannya. Saya bacakan sedikit ya. Berfirmanlah YHWH kepada Musa, katakanlah kepada Israel, kumpulkanlah untukku dari setiap orang yang tidak segan memberi persembahan dengan sukarela. Inilah persembahan khusus yang kamu terima dari mereka, yaitu emas, perak, tembaga, kain linen, dan biarlah bangsa itu membuat sebuah kemah yang dikuduskan bagiku supaya aku dapat tinggal di tengah mereka. Sesuai contoh yang kutunjukkan kepadamu, baik bentuk kemah maupun segala perabotan, demikianlah kamu harus membuatnya. Kamu juga harus membuat tabut dari kayu penaga. Tabut itu berupa bahtera ya, peti. Panjang 2,5 hasta, lebar 1,5 hasta, dan tinggi 1,5 hasta. Lapisan bagian luar dan bagian dalam tabut itu disalut dengan emas murni, dan buatlah sebuah mahkota emas di pinggiran daripada tabut itu, dibingkainya sekeliling bagian atas mahkota. Buat juga gelang emas di 4 sisinya. Kemudian buat juga kayu pengusung. Kayu pengusung itu juga harus disalut dengan emas. Kemudian kayu pengusung itu jangan dicabut-cabut. Itu inti sarinya. Dan yang berikutnya adalah buatlah kandil. Kandil itu harus terdiri dari 6 cabang. 3 cabang di satu sisi kiri, 3 cabang di satu sisi yang lain. Jadi 7 dengan batang kaki kandil. Buat 3 mangkuk cawan berbentuk bunga almond. Dan 3 mangkuk cawan itu dibuat seperti bunga almond pada cabang lainnya. Dengan sebuah tombol. Demikianlah dibuat pada ke-6 cabang. Sebagai tempat lilin. Pakailah 1 talenta emas murni untuk membuat kandil itu. Berikut semua peralatannya. Itu informasinya. Jadi di sini kita buat catatannya begini ya. Buat perabotan 3, dibuat menurut contoh. Nah, di sini ada 2 pesan yang dienkripsi. Saya akan tunjukkan Anda. Pertama, ayat 9 ini di sini ya. Dibuat menurut contoh. Ini ayat 9 dan 40. Itu adalah jenis pesan yang dienkripsi. Satu lagi ada di ayat 22. Bunyinya begini. Engkau harus meletakkan tempat duduk kasih karunia di atas tabut. Itu semacam tutup pendamaian. Dan letakkanlah loh hukum batu yang akan kuberikan kepadamu dalam tabut itu. Disitulah aku akan menemuimu. Dari atas tempat duduk kasih karunia, dari antara kedua kerup di atas tabut perjanjian itu, aku akan berbicara denganmu secara intim tentang segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada Israel.
Oke, saya mau kasih analogi sedikit kepada Anda tentang pesan yang dienkripsi. Ini sebuah buah tomat nih. Ya. Di tangan kita yang berusia 30 ke atas, ini tomat gampang dihancurkan. Kita bisa lihat isinya. Kita bisa hitung bijinya. Tetapi di tangan balita, ini nggak bisa dihancurkan, nggak mudah. Umur 2 tahun, 3 tahun, mereka nggak akan bisa memecahkan ini dengan tangannya. Nggak bisa melihat isinya. Tetapi buah itu kan, makanan itu kan banyak yang tipe-tipenya. Ada makanan yang lebih keras lagi. Ini, apel nih. Anda tadi bisa kalau tomat, gampang toh? Kalau apel gimana? Bisa nggak Anda hancurkan? Nggak bisa. Anda membutuhkan alat bantu untuk melihat isi dalamnya dan menikmati buahnya. Untuk menghitung bijinya. Apalagi kalau kelapa. Jadi pesan yang dienkripsi itu adalah pesan yang dipadatkan. Dia dibuat seperti tidak berarti. Sebenarnya di dalamnya ada informasi, tapi informasinya disamarkan, sehingga orang yang membacanya nggak langsung bisa mengerti. Katakanlah seperti di bilangan 12 tadi. Anda baca ini. Tadi sudah saya terangkan. Ini adalah bimbingan. Nah, di pasal 25 ini, ada 2 pesan yang dienkripsi. 1, buatlah menurut contoh. Nanti kita akan baca. Sekarang nggak saya singkap dulu. Baru kemudian janji menemui. Yang ini kita sisakan. Yang ini sekarang saya jelaskan. Ketika semua item yang mau dibangun dan perabotan yang mau dibuat sudah selesai dirinci di bagian sini, baru kemudian di bagian sini 4 ayat ke 22 ya. Dia berjanji aku akan menemui. Jadi ini Allah sendiri yang berjanji menemui. Disitulah aku akan menemuimu. Janji menemui ini datang dari Allah sendiri loh. Dan ketika akhirnya tergenapi, dia datang. Yang muncul kan Yesus. Maka sebenarnya kalau begitu, Allah yang berjanji yang akan datang itu, YHWH Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang datang kepada Musa, yang bicara kepada Musa. Lalu kemudian membuat perikatan perjanjian. Baru kemudian membuat pembangunan, rencana pembangunan. Baru kemudian membuat juga rencana perabotan. Dan harus dibuat sesuai itemnya. Setelah itu semua dibuat, termasuk tabut perjanjiannya. Tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu dibuat berupa petak, tadi sudah kita bacakan. Dan kemudian Allah berkata, disitulah engkau akan meletakkan batu, loh batu itu. Jadi di dalam tabut perjanjian itulah loh batu yang ditulis oleh tangan Allah diletakkan. Dan dia berkata, nanti di atas tutup pendamaiannya, tutup daripada tabut itu, disitulah aku datang untuk menemuimu. Tentang duduk di atas tutup pendamaian itu adalah satu bahasa sandi yang akan kita jelaskan di bab yang berikutnya. Tetapi janji untuk menemui ini tentu janji. Musa menulis, Allah berjanji akan menemui kita setelah memberi perintah dan memberikan petunjuk
Jadi ada perintah, ada petunjuk, dan detil dari segala semua urusan. Kemudian dia bilang, disitulah nanti aku akan menemuimu. Jadi ketika bicara mengenai bukti, siapakah Allah itu? Maka satu dekripsi, satu enkripsi tergenapi. Yohanes 5 ayat 46, Yesus berkata, kalau kamu mau tahu tentang aku dan kamu percaya ke Musa, maka kamu juga harus percaya kepadaku. Atau kalau kamu mau tahu tentang aku, carilah Musa, karena yang ditulis oleh Musa itu adalah aku. Dan kalau hayat ini diberikan kepada kita, itu kita seperti melihat sebuah buah tomat. Enak nih, mudah dibaca. Kalau kita mau tahu Yesus, baca kitab Musa. Tapi kan kita nggak pernah baca Musa. Dan kalaupun kita misalnya pergi ke kitab Musa membacanya, tidak ada informasi di mana di situ Yesus kita bisa temukan dengan mudah. Ya, seperti itu. Makanan keras. Kita udah lihat apelnya, tapi nggak tahu isinya, nggak bisa periksa. Kita tahu itu apel. Kita tahu disuruh kita diperintah untuk pergi memahaminya melalui kitab Musa. Tetapi kita tidak bisa juga menemukan di mana Yesus ditulis di kitab Musa. Ini dekripsi. Enkripsinya di Keluaran 25 ayat 22. Janji menemui. Jadi ketika dia berjanji akan datang, ternyata yang muncul adalah Yesus yang datang. Confirm, YHWH adalah Yesus. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu yang bicara kepada Musa itu adalah Yesus. Mungkin Anda belum anggap ini cukup. Gak apa-apa, nanti akan kita lihat lagi di bukti yang berikutnya. Jadi ini bukti kedua sudah dapat ya. Kalau kita berbicara teologis dengan ukuran akademis ya, bukan tafsir-tafsir. Saya pakai istilah akademis itu supaya kita paham bedanya bahwa pembuktian itu harus ada dasar-dasar yang jelas. Karena Tuhan sendiri ketika dia mau mengajarkan dirinya, eksistensinya kepada Israel, dia pakai saksi. Dia pakai Musa. Jadi dia tidak izinkan Musa hanya ngomong seperti nabi-nabi lain. Allah kami begini, Allah kami begini, Allah kami begitu, Allah kami seperti ini dan begitu. Kan ada nabi yang begitu kan? Tapi YHWH tidak membiarkan Musa seperti itu. Kalau tidak ada bukti, dari mana kita tahu itu benar? Bukti itu juga harus bicara di hadapan saksi, harus ada yang menyaksikan. Nah, demikianlah Musa. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu memang ada. Dan Musa itu adalah saksi yang harus kita dengarkan. Ini bukti kedua. Bahwa Sang YHWH yang bicara di Kejadian 1 ayat 26 itu adalah Yesus. Nah, kalau Anda ingin bukti ketiga, kita akan bicara bukti ketiga. Bukti 1, bukti 2 bahwa YHWH, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Yesus. Dalam presentasi saya tadi, saya ambil dari bab 6, 7, 8. Jadi, kiranya apa yang Anda dengar itu menolong Anda merema di dalam hati, berkontemplasi dalam diri Anda sendiri. Apakah telah mematuhi perjanjian 1, 2, dan 3, yaitu Akulah YHWH, jangan ada Allah lain bagimu selain aku, jangan buat image akan aku dalam rupa apapun, dan jangan setarakan aku, jangan samakan aku
Jangan buat aku sehakikat dengan apapun. Itulah sebenarnya intisari dari perjanjiannya. Anda boleh cari buku ini di toko buku Immanuel. Harga resmi buku ini dijual 250.000, atau Anda boleh hubungin saya di bramsianto@gmail.com. Anda perlu membaca buku ini karena ucapan Yesus di Matius 7:21 itu juga sebuah pesan yang sebenarnya Anda harus tahu. Iman yang ditolak itu kan pasti ada, karena Yesus sudah katakan pasti ada orang yang ditolak. Tapi persisnya iman yang ditolak itu seperti apa? Anda boleh baca di dalam buku tersebut dan sejumlah doktrinal yang lain. Tetapi Anda boleh mengikuti saya juga di video-video berikutnya, karena keseluruhan daripada yang ada dalam buku Meretas Belenggu Kegagalan Mengenal Yesus ini akan saya buat dalam video, dalam satu channel, sehingga banyak orang bisa melihatnya dan mempelajarinya. Kita sambung ke bukti ketiga. Sekarang kita ada di 31, 32, 33. 31 ini akan saya baca. Ya, ini. Berfirmanlah YHWH kepada Musa. Wah, sangat terasa waktu sudah berjalan 1 jam. Konsentrasi Anda mungkin sudah menurun dan saya pun sudah kecapean. Maka bukti ketiga dari Nabi Musa akan saya buat dalam video kelima. Ya, saudara. Di bukti 1, 2, bukti 1 dan 2, mungkin Anda mengalami sedikit rasa kaget karena tentu hal yang Anda baru saja dengarkan tidak diajarkan dalam doktrin Allah Tritunggal, Saksi Yahova, dan Mormon. Di sana tidak diajarkan bahwa Sang YHWH, si Aku, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu adalah Yesus sendiri. Tapi di sini Anda dibawa kepada satu pengertian, satu pengenalan yang mengatakan bahwa si Aku, Sang YHWH, Sang Allah Abraham, Sang Allah Yakub, Allahnya Ishak itu adalah Yesus. Tapi kalau Anda kaget mendengar apa yang baru Anda dengar, rasanya Anda akan lebih kaget lagi nanti setelah mendengar kesaksian Musa yang ketiga. Karena di dalam kesaksian yang ketiga nanti Anda akan menerima satu informasi yang lebih memberi rasa kaget. Apalagi setelah mendengar kesaksian Nabi yang akan dibangkitkan itu. Kan selama ini Anda tahunya Nabi yang dibangkitkan, yang dinubuatkan di Ulangan 18 itu adalah Yesus. Bagaimana kalau ternyata bukan, saudara? Dengan segala pembuktian teologisnya, ternyata Nabi yang dibangkitkan itu memang ada satu Nabi yang dibangkitkan benar-benar. Dan justru Nabi yang dibangkitkan itulah nanti yang akan bersaksi bahwa Yesus adalah si Aku, YHWH, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi Nabi yang akan dibangkitkan itu akan bersaksi bahwa Yesus adalah si Aku. Saya tahu di hati Anda masih banyak pertanyaan. Di antara pertanyaan itu tentunya ada ayat yang berkonotasi Allah Tritunggal. Seperti misalnya peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan, doa Yesus di Getsemane ketika berdoa kepada Bapaknya, doa Yesus di tiang salib kepada Bapaknya juga, dan ucapan Yesus di amanat agung, yaitu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dalam nama Roh Kudus. Pertanyaan-pertanyaan demikian tentu ada di hati Anda.
Ya, saudara, semua pertanyaan tersebut akan terjawab dalam serangkai video yang akan saya buat berurutan sesuai dengan bab yang saya susun dalam buku Meretas Belenggu Kegagalan Mengenal Yesus. Artinya dari saya pun masih banyak yang mau dikabarkan. Yang Anda dengar tadi pun baru 5 bab saja dari 93 bab. Jadi sebenarnya memang masih banyak lagi yang akan saya beritakan. Dan sebagai penutup, saudara, saya mau sampaikan bahwa Yesus berkata kepada kita, beritakanlah Injil. Maka saya beritakan Injil ini kepada Anda. Dan Anda semua pun sebenarnya berkewajiban memberitakan Injil. Oleh karena itu, saudara, kalau Anda merasa diberkati dengan berita ini, maka kabarkanlah kepada orang lain. Kalau Anda nggak bisa beritakan, bagikanlah link video ini, dan Anda sendiri subscribe supaya bisa menerima video yang seterusnya, sehingga bisa menerima satu material uji. Sebenarnya memang Anda sendirilah yang akan menentukan iman Anda. Bram Sianto tidak mampu mengubah iman Anda. Tetapi Anda perlu menerima satu bahan-bahan teologis. Karena sebetulnya Anda tahu bahwa apa yang kita imani, iman kita itu dibentuk daripada pengajaran teologis yang kita terima dari pihak ketiga. Ya, katakanlah itu dari gereja, dari pengajar, dan sebagainya. Tapi inilah waktunya buat Anda untuk menerima satu pengajaran teologi yang baru, yang dari Musa. Tapi Anda lah yang akan menentukan. Hanya saja, saya mengingatkan juga tentang pesan Yesus, Matius 7:21, dan pesan dari Rasul Paulus yang membawa kita ke pengertian jangan sampai kita mengimani Yesus lain. Jangan lupa, iman kita dibentuk oleh ajaran atau doktrin. Maka kalau doktrinnya salah, maka dasar iman kita juga salah. Merasa mengimani Yesus, tapi Yesus itu sendiri merasa tidak diimani, alias kita mengimani Yesus yang lain. Segala puji mulia bagi Tuhan kita, Bapa kita, Allah kita, yang kita kenal dan kita sembah di dalam Yesus. Sampai jumpa video yang lain.